tahun 2022 dari LPTK Universitas Pasundan Bandung. Di sini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran rencana aksi yang kedua dengan menggunakan model pembelajaran program bus learning model lain. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Pagi. Masih semangat? Masih. Nah, seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Nah, untuk doa kali ini ibu menyuruh Eca coba pimpin doanya dulu sebelum belajar. Doa selesai. Untuk hari ini ibu akan cek dulu kehadiran kalian. Ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Bu Junet. Kemana Junet? Sakit. Sudah berapa hari Junet tidak masuk? 2 hari. Bentar ya. Hari ini siap tidak untuk belajar bahasa Indonesia? Siap. Apa posisi siapnya ibu ingin lihat? Ya, pinter. Anak-anak ibu yang soleh dan soleha masih semangat? Masih. Semangat. Kalau masih semangat berarti nanti kita melakukan ice breaking dulu, ya? Melakukan ice breaking dulu. Ada yang ingat tidak ice breakingnya? Ingat. Siapa yang mau memimpin ice breakingnya? Saya, Bu. Siapa? Oh, Ati. So, sekarang pimpin ice breakingnya dari Indonesia sangat asik. Bahasa Indonesia menarik. Bahasa Indonesia sangat asik menarik. Bahasa Indonesia selalu happy. Untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita selaku pelajar. Nah, ibu akan mengecek bisa tidak kalian menyanyikan lagu wajib nasional. Kota periangan, halo Bandung kenangan. Masih ingat tidak dengan pembelajaran kemarin? Masih? Iya. Untuk pembelajaran hari ini kita akan menceritakan kembali mengenai teks fantasi. Kalau kemarin kita mengidentifikasinya, tetapi kalau sekarang menceritakannya. Nah, untuk mengidentifikasi teks fantasi yang kemarin, siapa yang hafal? Unsur ya? Unsur-unsurnya. Siapa? Ya, gimana? Lucy? Tema, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, amanat. Ya, itu adalah unsur-unsur yang terdapat dalam teks fantasi yang telah kalian pelajari kemarin. Nah, sebelum ibu melangkah ke pembelajaran hari ini, yaitu menceritakan kembali teks fantasi, ibu akan melakukan pretest dulu. Seperti biasa, kita akan melakukan tes awal untuk mengingat memori ya. Sudah? Baiklah, kalau sudah kita kumpulkan dulu jawabannya, nanti ibu nilai ya. Nanti ibu lihat hasil dari pretest dan post testnya. Sekarang pretestnya dulu. Setelah kalian melakukan tes, ibu akan tayangkan dulu sebuah video. Nah, video ini berkaitan dengan cerita fantasi yang kemarin ya, tetapi berbeda judulnya lagi. Nanti kalian perhatikan video yang ada di sini, kemudian amati, cermati tayangan video fantasi di sini ya. Zaman dahulu kala, di negeri yang sangat jauh, hiduplah seorang putri cantik. Rambut merahnya panjang dan dia suka di balkon dan bertepuk tangan. Setelah kalian tadi menonton, menyaksikan dan mengamati tayangan video yang berjudul apa? Ya, dari cerita kisah Putri Mawar dan Burung Emas, siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Bu, bagaimana cara menerapkan struktur teks fantasi ke dalam sebuah cerita? Nah, tadi Teddy bertanya, Bu, bagaimanakah cara menerapkan struktur ke dalam teks cerita? Nah, sebelum Ibu menjawab,
ada yang ingin menjawab tidak? Jawab pertanyaan dari Teddy. Saya Bu, pertama kita tuliskan dulu orientasi, terus komplikasi, resolusi, dan terakhir koda. Nah, seperti tadi yang Tiara jawab bahwa sebelum kita menentukan ceritanya, ya kita harus melihat dulu strukturnya, yaitu pertama harus ada apa dulu Tiara? Harus ada orientasi. Setelah orientasi kemudian komplikasi, setelah komplikasi resolusi, dan terakhir nah, dari 4 struktur itu ada tidak yang bisa menjelaskan artinya? Saya Bu, orientasi, pengenalan, komplikasi, konflik permasalahan, resolusi penyelesaian masalah, koda penutup. Nah, tadi pertanyaan dari Teddy, bagaimana cara menerapkan struktur ke dalam teks fantasi? Itu sudah dijawab ya. Yang pasal pengenalan. Sama halnya dengan cerita. Cerita pun demikian. Ada orientasinya, ada pengenalan tokohnya dulu, ada pengenalan latarnya dulu, kemudian ada penokohannya di sana ya. Nah, setelah memasuki orientasi, ada langkah berikutnya, yaitu apa tadi? Komplikasi. Setelah tahapan komplikasi apa lagi? Resolusi. Resolusi apa? Iya, setelah ditemukan masalahnya, kemudian ada penyelesaian. Penyelesaian masalahnya itu yang dinamakan dengan resolusi. Setelah tahapan resolusi terakhir ada apa? Koda. Koda itu ending. Setelah kalian tadi melihat tayangan video, kita akan mengerjakan LKPD dan Ibu bagi tugas dulu ya. Kita kelompokkan dulu. Ini kelompok 1. Perhatikan di situ ada petunjuk belajarnya. Kalian baca dulu. Sebelum kalian mengerjakan soal yang di LKPD, perhatikan dulu bahan ajar yang ada di depan. Dari bahan ajar atau materi yang Ibu paparkan tadi, ringkasannya ada tidak yang ingin ditanyakan? Saya Bu, apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menceritakan kembali cerita fantasi? Siapa yang mau menjawab? Saya Bu, 1. Inti dari cerita harus tercakup secara keseluruhan. 2. Urutan cerita harus disajikan secara urut dan padu. 3. Meringkas cerita namun tidak menghilangkan bagian penting dari dongeng sehingga dongeng atau cerita tetap utuh. 4. Menggunakan pilihan kata yang menarik dan kalimat efektif. Jawaban dari teman-teman kalian tadi sudah lengkap dan kita lanjutkan ke soal yang di LKPD. Yang pertama, kalian sebutkan dulu gagasan pokok dari setiap paragraf. Assalamualaikum, saya Teddy akan membacakan hasil berikut diskusi kelompok 1. 1. Menceritakan putri yang Dari hasil presentasi kelompok Teddy, adakah yang mau menanggapi atau memberi pertanyaan? Ibu persilahkan. Saya Bu, apa saja gagasan pokok pada paragraf 2? setiap burung datang secara ajaib namun Putri Mawar mengeluarkan cahaya. Nah, sudah jelas sekali dari kisah Putri Mawar dan Burung Emas, itu pasti ada kesimpulan ceritanya. Siapa yang bisa menyimpulkan? Ayo, acungkan tangan. Saya Bu, memiliki pesan bahwa iri hati dan kebencian selamanya tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Selain itu, kebaikan dan ketulusan hati akan selalu menang melawan Seperti biasa, kita melakukan post-tes dulu, ya. Soalnya ini masih sama dengan soal yang tadi, cuma Ibu harap jawabannya jauh lebih baik gitu ya. Nah, untuk pembelajaran berikutnya, perhatikan dulu sebentar. Kemarin kita sudah belajar mengenai mengidentifikasi teks fantasi. Hari ini kalian belajar mengenai menceritakan kembali isi teks fantasi. Dan untuk pertemuan berikutnya kita akan menelaah struktur teks fantasi.
Ya, jadi nanti kita menelaah teks fantasi setelah pembelajaran ini. Berarti hari ini pembelajaran sudah tuntas. Kemudian untuk remedial dan pengayaan, Ibu akan informasikan setelah Ibu menilai, ya. Apabila nilai kalian di bawah KKM, Ibu akan melakukan remedial. Namun tindak lanjutnya untuk yang sudah memenuhi KKM, Ibu tinggal memberikan pengayaan saja. Dapat dipahami? Ya. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau refleksi dulu. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Senang tidak? Senang. Ya, kemudian apa yang kalian pelajari kalau senang? Hari ini belajar apa? Kita menceritakan kembali cerita fantasi dan menentukan apa? Kalau memang masih senang, masih semangat tidak? Semoga semangat kalian akan tetap berlanjut sampai dengan pembelajaran berikutnya setelah pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, sebelum Ibu tutup, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang sekarang kalian dapatkan dapat bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf dari Ibu apabila selama ini Ibu ada kekurangannya, ya. Nah, sekarang berdoa dulu. Eca mau dipimpin sama Eca atau sama Ibu? Ibu aja ya. Ya udah, berdoa mulai. Selesai. Wassalamualaikum